sekalian, kesempatan pertama tentu akan kita berikan kepada Kang Maman untuk memberikan paparannya, barangkali 15 sampai 20 menit, Kang. Kelamaan. Oh, kelamaan. Ya, tapi kan sebagai keynote speaker harus saya berikan waktu yang lebih luang, kan? Nanti ada Romo Beni, ada Pak Komar. Oh iya, sekaligus mungkin nanti akan memberikan paparan apa itu kita atau Kerapatan Indonesia Tanah Air. Waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Kang Maman. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, kalau di kita itu ada salam Pancasila. Jadi, salam Pancasila, kita Indonesia, Indonesia kita. Terima kasih Bang Mas Handoko, para tokoh bangsa. Nah, di kita itu tidak ada pusat, tidak daerah, semua orang jadi tokoh bangsa. Yang saya hormati tokoh-tokoh bangsa, Pak Pendeta Gomar, Romo Beni, Prof. Sahrin, Prof. Philip, Pendeta Bambang Yonan, dan tentu yang sangat saya cintai, Majelis Hikmah dari kita Medan, yaitu Pak R.E. Nainggolan. Jadi saya ingin mengatakan kalau di kita itu tidak ada kita Sumatera Utara, kita Aceh, yang ada adalah 34. Ada ketua Pak Agung, Pak Oman. Ada ketua Pak Agung di sini. Siapa? Oh iya, ada ketua Dewan Kebijakan, Badan Kebijakan, yaitu Mas Agung. Nah, di kita itu tidak ada yang namanya pusat atau daerah, semua tokoh bangsa, dan namanya pun memakai langsung kota-kota besar, yaitu sekitar 45 Dewan Perwakilan, dari mulai Banda Aceh. Nah, salah satu yang paling pertama adalah Medan. Sekali lagi, Horas. Nah, kita kerapatan itu punya arti kepekatan, kekentalan, soliditas. Istilah kerapatan dipakai pertama kali ketika Kerapatan Pemuda pada tahun 1928 dan ditafsir secara baru dengan istilah baru saat momentum COVID-19 ini, di mana kita masyarakat diminta untuk berjarak. Nah, inilah sebenarnya mengingatkan kembali bahwa proses pembentukan bangsa ini pun berawal dari mana kita mensolidkan semangat kebangsaan kita. Tadi Pak R.E. telah memaparkan bahwa peradaban Nusantara yang kaya dan beragam ini merupakan alas dari pembentukan Indonesia sebagai negara bangsa yang ditenun atas asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh sebab itu, Kerapatan Indonesia Tanah Air terpanggil untuk meneguhkan moralitas dan tanggung jawab sebagai kekuatan besar untuk menggerakkan perubahan yang mendasar dalam semangat gotong royong. Maka tadi Pak Handoko, kita dilahirkan persis tanggal 19 Agustus 2020. Dalam terminologi Islam, nanti Prof. Sahrin bisa koreksi saya, 19 itu adalah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita memulai dengan peradaban kasih sayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, peradaban yang penuh dengan toleransi, perdamaian, seperti yang selama ini saya dapatkan dari sahabat saya, Pendeta Gomar, Pak Romo Beni, dan teman-teman sekalian. Nah, dalam kepengurusannya, kita ini mengadut nomenklatur 17, 8, 19, 45. 17 ada Majelis Hikmah, lalu 8 itu adalah Dewan Kebijakan, lalu di bawah Dewan Kebijakan ada 19 gugus karsa atau dalam pemerintahan kabinet, kayak gitu, terdiri dari anak-anak muda, dan yang 45 ada Dewan Perwakilan. Makanya kalimatnya itu adalah dalam hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kita pakai terminologi Pancasila. Nah, alhamdulillah kita Majelis Hikmah diketuai oleh Taufik Razen, ada Kiai Dr. Abun Bunyamin, dan lain sebagainya. Nah, saya diminta untuk menggawangi badan kebijakan, dan di Sumatera, di kita Sumatera ada Mas Agung. Kemarin di Bandung kita sudah memberikan menetapkan Bandung sebagai model kota penanganan COVID-19, dan kita meluncurkan apa yang disebut dengan Wirajiwa, bahwa kita membutuhkan orang-orang yang mendampingi para pejuang-pejuang medis yang sudah mencapai 100 orang lebih bahkan meninggal dunia karena mereka berjuang di garda terdepan menghadapi COVID-19. Dan kebetulan dokter yang ke-100 yang meninggal itu ada di Medan. Nah, kita pun akan melakukan kongres pertamanya di Yogyakarta pada tanggal 28 Oktober.
dukungan dari beberapa tokoh stakeholder itu menjadi penting karena kita ini bergerak pada politik kesadaran, tidak akan pernah menjadi partai politik sampai kapanpun, walaupun di dalamnya mungkin ada tokoh-tokoh politik seperti saya misalnya, tetapi seniman, budayawan, tokoh agamawan, tokoh bangsa, tokoh pemuda, dan sebagainya bergabung, termasuk perempuan. Dewan Perwakilan koordinatornya dipegang oleh Nia Syarifuddin, teman diskusinya Pendeta Gomar dan kita semuanya biasanya. Nah, itulah kita yang hari ini terus bergerak mendukung upaya-upaya kerjasama kebangsaan, gotong royong, memberikan optimisme dan juga harapan bahwa sungguhnya pandemi ini bisa kita atasi kalau kita bisa bekerja sama. Nah, Pak Moderator, Mas Handoko, saya ingin masuk kepada poin diskusi yang sangat penting ini. Pak Rene Enggolan membuat tema ini menarik sekali. Baik. Nah, saya ingin membagi tahapan bagaimana seorang bisa menjadi terorisme. Jadi saya melihat bahwa puritanisme menjadi akar dari persoalan-persoalan radikalisme. Dari puritanisme orang akan menjadi radikalisme akhirnya melahirkan terorisme. Nah, saya ingin fokus kepada ini menjadi bahan diskusi dan kita akan mendapatkan masukan-masukan yang sangat strategis dari guru-guru bangsa kita. Pertama, puritanisme itulah yang menjadi akar dari radikalisme. Dan itu mempunyai 4 ciri. Pertama, mereka hanya mengetahui 1-2 dalil atau sangat literalis. Tidak mau membaca dalil yang lain. Tidak mau mencari argumen yang lain. Mereka hanya 1 ayat. Dan ayat itu diulang-ulang seolah-olah tidak ada ayat lain. Ayat kebencian, fitnah-fitnah, ghibah, pecah belah, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus dilakukan. Kita misalnya membuat gerakan literasi, media dan literasi ke berbagai kelompok, lewat pesantren, lewat gereja. Mudah-mudahan bisa kerjasama Pak Pendeta Gomar dengan PGI dan lain sebagainya. Yang kedua, kelompok puritanisme itu adalah ahistoris. Mereka tidak tahu sejarah. Bahwa sungguhnya Indonesia ini ditenun atas keragaman. Indonesia ini dibangun oleh asal-usul orang yang berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Hubul watan minal iman. Mencintai tanah air adalah komitmen dari keimanan. Maka aneh kalau ada orang yang tiba-tiba mengklaim merasa harus menegakkan khilafah, harus juga mereka mengambil alih kelompok seolah-olah mereka paling benar, paling berjasa pada Indonesia ini justru berkah karena kita berangkat dari keragaman, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ketiga, puritanisme ini ciri khas mereka adalah anti dialog. Dalam bahasa Pak R.N. Enggolan tadi, takfiri. Makanya di pesanan saya di Al-Mizan, Pak, janji Pendeta Gomar mau datang hari ini terkendala COVID. Begitu pula saya ingin mengundang Romo Beni dan kawan-kawan. Di pesannya saya ada tradisi namanya live-in. Teman-teman dari berbagai lintas agama, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan termasuk indigenous religion seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan sebagainya, mengadakan acara bersama di pesantren, berdialog tentang hazanah kekayaan agama masing-masing dan kitab sucinya. Nah, Pak Pendeta Gomar, suatu saat pernah ada dari gereja Tarutung datang ke Al-Mizan di Jatiwangi di tempat saya. 3 hari mereka nggak mau keluar karena masih ada anggapan pesantren itu mengerikan, jualannya bom dan lain sebagainya. Tapi ketika mendengar nadoman, mendengar lagu-laguan, pujian dan sebagainya, mereka turun bergabung dan jujur saja, kalau soal suara, pemuda gereja lebih keren daripada pemuda masjid. Makanya mereka mengajarkan kolintang, lalu suara vokal, dan akhirnya berkolaborasi. Itulah yang diperlukan oleh kita, mengadakan dialog, ruang-ruang pertemuan, sehingga kita tahu bahwa sungguhnya ujung dari semua pengabdian kita ada hanya satu Tuhan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, puritanisme pun melahirkan kelompok-kelompok yang licik, play victim. Mereka ingin dalam bahasa Sayyidina Ali itu kalimatul haq urida bihal batil. Ngomong sesuatu yang seolah-olah benar, tetapi ternyata mereka salah. Khilafah memang ada disebut dalam Quran. Khilafah memang pernah dalam sejarah. Tetapi khilafah yang hari ini didengung di Indonesia adalah orang yang ingin merebut kekuasaan, mengganti ideologi Pancasila dengan cara-cara yang tidak konstitusional, dan itu harus kita lawan. Nah, makanya kita pun mohon nanti akan mengoreksi beberapa lembaga, termasuk MUI misalnya. MUI itu sama dengan PGI, sama dengan NU, hanya ormas biasa. Nah, fatwa MUI sebenarnya tidak mengikat
Apalagi kalau MUI ternyata tiba-tiba menjadi referensi kebijakan, itu sangat salah. Seperti itu. Makanya Gus Dur, ini joke terakhir saya, Gus Dur pernah mengatakan, aneh ya katanya MUI kok masih pakai Indonesia tetapi anti keragaman, anti kebinekaan. Kata Gus Dur, Kang Maman coba ganti aja tuh. Kalau anti Indonesia, anti keragaman jangan pakai I. I-nya dibuang aja. Saya bilang tapi nggak bisa Pak. Mereka nggak bisa bayar lisensi kepada Manchester United. Karena kalau I-nya dibuang jadi MU. Seperti itu. Nah, sekali lagi selamat untuk kita Medan, dan tentu Pak Pendeta Gomar, Romo Beni, Prof. Sahirin, Prof. Philip, Pendeta Bang, Jonan, dan teman-teman yang lain, mohon untuk tidak lelah membimbing kita, dan tentu kami akan mengundang tokoh-tokoh bangsa ini pada pertemuan-pertemuan lain di kita Jogja, terutama pada bulan Oktober. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maman Imanul Haq, Kang Maman. Dan kita berharap mudah-mudahan